Oke guys, sekarang kita masuk episode ke-15. Bagi yang belum nonton episode-episode sebelumnya nih, bisa tonton dulu maraton dari awal biar paham ceritanya dan enjoy the story. Cerita berlanjut kembali ke King City, tepatnya di tengah misi yang diberikan Roland di episode sebelumnya. Terlihat Eko dan salah satu komandan militer sedang melakukan survei lapangan. Ada banyak pengungsi terinfeksi wabah yang sedang terjadi di sana. Mereka tidak diperbolehkan masuk, apalagi eliksir gereja hanya dibagikan kepada penduduk yang berada di dalam kota. Jadi pengungsi yang di luar kota ya akan dibiarkan mati membusuk. Lalu Eko langsung menggunakan kekuatannya untuk memberitahu para pengungsi yang sudah tidak berdaya kalau Eko dan kawan-kawan semuanya di sini sebagai utusan Roland dan bertujuan untuk mengobati para korban yang terinfeksi. Mendengar itu, para pengungsi langsung gaskan. Di tempat pengobatan, mereka awalnya nggak percaya hanya dengan sekantung air bisa menyembuhkan penyakitnya. Tapi setelah dicoba, mereka langsung percaya. Selain itu, pasukan Roland juga menyebarkan konspirasi gereja, seperti gereja itu cuma pengen uang lebih, atau gereja itu adalah dalang sebenarnya di balik wabah ini, atau gereja itu berambisi untuk menguasai mental dan pikiran para penduduk dan lain-lain. Setelah disembuhkan, mereka juga ditawari untuk melayani Roland Wimbledon. Gak ada paksaan, yang ikut bakal digaji sesuai keahliannya. Tiba-tiba Theo mendengar kabar adanya penyusup yang menyamar sebagai pengungsi. Tiba-tiba loncat dari kapal, langsung diinterogasi di situ. Orang itu adalah kenalan Theo dan dia adalah bagian dari Red. Nah, Red ini bisa lihat di episode sebelumnya. Namanya Hill Fox, tapi aslinya adalah bawahan Timothy, bukan Roland. Saat dia menyadari Theo ini bekerja di bawah Roland, Hill ini mau dibunuh, tapi dia langsung mengaku kalau dirinya ini musuh Timothy. Hill ini juga membawa eliksir yang disebarkan gereja untuk menyembuhkan wabah dan diberikan ke Theo. Mendengar pengakuan Hill ini, Theo ragu atas kejujurannya. Tapi berbeda dengan sebelumnya, sekarang udah ada Nightingale yang bisa mendeteksi kebohongan. Di ruang interogasi, Hill menceritakan segalanya saat dirinya dulu. Dia merupakan pemain akrobatik di King City, dan di kelompok itu dia bertemu dengan istrinya. Mereka hidup bahagia di King City, sampai ada perintah Timothy untuk memburu penyihir dan juga menangkap wanita yang berisiko. Nah, istrinya Hill ini ditangkap juga. Dia pikir setelah membayar denda, istrinya akan dibebaskan, tapi semua tidak sesuai dengan apa yang dikatakan petugas. Mereka menerima uangnya, tapi setelah sekian lama, istrinya Hill dikembalikan dengan keadaan tidak bernyawa. Akibat kejadian ini, Hill dan kelompok akrobatik lainnya bersumpah untuk melawan Raja Timothy. Tapi karena nggak bisa bertarung, dia hanya bisa memantau pergerakan bawah tanah atau menjadi intel. Makanya nih, setelah dia melihat Theo adalah bawahannya Roland, Hill langsung mau join melayani Roland. Nightingale mempercayai semua perkataan Hill itu, semuanya adalah kebenaran. Kedepannya, Hill akan bekerja menjadi intel di bawah komando Theo. Setelah itu, Theo kembali ke markas Reds. Dia menawarkan rekan-rekannya untuk menjual air obat dari Roland kepada para penduduk King City. Gereja ini kan lagi gembar-gembor buat obatnya dan menyalahkan penyihir, hal yang tidak masuk akal. Theo khawatir nantinya King City akan berubah menjadi wilayah gereja raksasa, bukan wilayah kerajaan Grey Castle. Obat ini jangan dijual dengan harga mahal, nanti rakyat jelata gak mampu beli. Hasilnya dibagi 60-40. Tanpa cincong, rekan-rekannya itu langsung setuju untuk menjualnya. Sementara itu, pihak gereja yang lagi main sebagai penyelamat warga.
Tiba-tiba dikejutkan dengan laporan oleh mata-mata. Ditemukannya hal aneh di ruang rahasia. Mata-mata itu membeberkan semuanya. Dia melihat ada sekumpulan kapal untuk mengangkut korban dan orang yang terinfeksi sembuh setelah minum air, dan juga pengakuan adanya perekrutan besar-besaran di wilayah barat. Tapi yang mengkhawatirkan adalah keberadaan penyihir. Ternyata dia ini ngeliat Lightning lagi terbang. Untuk prajurit mereka hanya ada sekitar 100-an orang, gak lebih, dengan berpakaian zirah dan membawa tombak kayu. Setelah membeberkan semuanya, mata-mata itu diberikan eliksir suci. Tapi sayangnya, cerot, malah dibunuh di tempat dong. Dengan adanya informasi itu harus dicek kebenarannya. Dan ternyata orang yang membunuh mata-mata itu merupakan penyihir dengan kemampuan bisa merubah fisiknya. Tidak disangka, gereja juga mempekerjakan penyihir. Sangat munafik. Sementara itu, Nightingale dan Eiko lagi mantau progres misinya. Sudah berjalan selama 3 hari dan hampir selesai. Sambil merenung, Eiko mengenang masa lalunya. Dia pikir kerajaan Grey Castle itu hanya kejam kepada orang gurun, tapi gak disangka juga kejam kepada rakyatnya sendiri. Eiko berharap nantinya kedamaian dunia akan terwujud selama dia mengikuti Roland. Di sisi lain, Iron X sedang mengawasi keamanan rombongan, memastikan gak ada cecunguk yang mengganggu kedamaian ini. Penjualan obat akan dilakukan dengan Theo sebagai pengawasnya. Jadi besoknya dia gak ikut pulang ke Border Town. Di balik pohon, penyihir bawahan gereja itu sedang mencari celah untuk menyusup ke rombongan. Besok adalah hari kepulangan penyihir Border Town. Jadi penyihir gereja ini harus menyelesaikan misinya malam ini. Setelah melihat celah, dia langsung beraksi, membunuh salah satu prajurit, meniru fisiknya dan mengambil bajunya. Sementara itu, Lightning baru pulang dari tugasnya membantu Iron X mengintai pergerakan musuh. Malam ini keadaan sangat tenang. Lily yang sudah 3 hari gak mandi sampai gatel-gatel. Tiba-tiba datang penyihir yang menyamar tadi. Untungnya ada Nightingale yang langsung menginterogasinya. Gak pakai lama, penyihir itu langsung lari mengincar Lily. Wendy melihat itu langsung refleks melindungi Lily. Akibatnya, Wendy terkena tebasan pedang di perutnya. Nightingale langsung penyihir tepat kena jantungnya. Dan saat ajalah tiba, penyihir itu kembali ke wujud aslinya dan mengingat saat dimana dia direkrut oleh gereja. Yang rekrut ini Uskup Heather. Nama penyihir itu adalah Afra. Sementara itu, semua khawatir dengan luka Wendy, tapi dia nggak apa-apa sama sekali. Pakai Kevlar rupanya. Lightning heran dengan penyihir itu. Kenapa dia mau menyerang sesama penyihir? Di sisi lain, para pasukan sedang menahan serangan dari Reds yang belum mereda. Tapi dengan kegelapan malam serta kecanggihan senjata api, serangan Reds ini berhasil diatasi. Walaupun ada yang terluka, tapi berkat adanya Lily, lukanya tidak terinfeksi. Sedangkan prajurit yang dibunuh penyihir dikuburkan dengan layak. Penyerangan kali ini tidak bisa dibilang sukses maupun gagal. Sementara itu, jauh di lautan sana, ada kelompoknya Tilly, Ash, dan lainnya sedang melaut ditemani oleh penjelajah hebat. Ini bapaknya si Lightning, mantan raja, namanya adalah Thunder. Mereka sedang melakukan ekspedisi ke pulau misterius yang disebutkan di episode sebelumnya. Di tengah bincang-bincang, tiba-tiba Molly mendapatkan ikan 2 kali. Yang pertama itu ikan normal, sedangkan yang kedua adalah ikan yang bermutasi. Ikan itu mau makan penumpang kapal, tapi untungnya ada Ash. Ikan itu dirumorkan sebagai hantu laut, mutan atau apalah, sebab mereka makan manusia. Tapi yang lebih cocok,
mereka adalah binatang iblis. Tak lama, kapal memasuki wilayah berkabut, gelap, dan berombak ganas. Shadow Island dikelilingi kabut dan badai yang ganas. Semakin mendekat, semakin ganas. Jadi, penjelajah biasa pasti akan lenyap di daerah ini karena banyak karang, badai, dan lainnya yang menghalangi jalan masuk ke reruntuhan kuno di Shadow Island ini. Tapi pada kali ini mereka ditemani oleh Molly. Dia bisa menggunakan kekuatannya sebagai radar, jadinya lebih aman. Selain itu, sama seperti Sleeping Island, Shadow Island juga mempunyai sirkulasi pasang surut setiap tahunnya. Jadi nggak bisa ke sana secara tiba-tiba. Agar tahu jalan masuk ke reruntuhan, harus mengikuti arus Sungai Merah yang terletak di dalam laut. Merah-merah itu adalah ikan yang bersinar. Shadow Island mempunyai struktur yang unik seperti piramid dengan rongga di tengahnya. Kalau mau ke sana harus menunggu saat air surut, lalu mengikuti ikan yang berwarna merah sebagai petunjuk dan akan sampai di sana. Setelah lamanya perjalanan, akhirnya sampai juga di Shadow Island. Langsung berlabuh tuh. Mereka menyusuri jalan yang gelap dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Sampai pada akhirnya mereka telah tiba di depan pintu reruntuhan kuno. Di dalamnya hanya tampak seperti ruangan kantor biasa. Gak ada yang wah di sana. Thunder ini sebelumnya sudah menjelajahi dan isinya sama aja kayak sekarang. Tiba-tiba Tilly menemukan suatu mekanisme aneh yang terdapat batu sihir. Saat Tilly alirkan sihirnya ke situ, lalu terbukalah ruangan rahasia. Mereka pun masuk ke situ. Di dalamnya, tempat itu merupakan tempat tinggal yang sudah terbengkalai. Ada banyak buku berterbaran, tapi bahasanya sangat asing bagi mereka. Ada benda seperti mikroskop, tapi saat dilihat ke dalamnya hanya gelap, gak ada apa-apa. Lalu Tilly menemukan batu sihir lagi di dalam laci tembaga. Saat sihirnya dialirkan, sihir Tilly terserap sangat banyak. Ada mekanisme yang kompleks di dalamnya. Dan tak lama, Thunder tiba-tiba melihat mikroskop itu dalamnya berubah isinya. Thunder melihat suatu arsitektur aneh dan kuno yang pastinya menyimpan rahasia besar di dalamnya. Sementara itu, jauh di border town, Roland sudah menerima surat dari Tilly. Tilly setuju dengan permintaan Roland sebelumnya. Dia juga melampirkan daftar para penyihir beserta kekuatannya. Mempertimbangkan keselamatan, Tilly hanya bisa mengirimkan 5 orang. Jika sudah setuju siapa saja penyihir yang akan dipilih, maka bulan depan mereka akan ke border town. Selain itu, dalam surat Tilly membahas tentang persatuan melawan invasi gereja ke depannya. Tiba-tiba, duar! Kirain serangan musuh, tapi kan gak ada musuh yang punya senjata api. Ternyata ledakan itu dari lab kimia. Di sana, Roland menemukan Kyle Sichi yang sudah terkapar hampir mati. Percobaan kimianya menimbulkan ledakan hebat. Pertolongan pertama sudah dilakukan. Sekarang saatnya mencari penyebabnya di ruang percobaan. Ada bau-bau nitrogen hidroksida. Lalu Roland melihat botol anggur yang baru-baru ini dijual di pasar. Tak lama Nana datang. Dia langsung mengobati Kyle. Berbeda dengan sebelumnya yang harus mengumpulkan organ yang lepas terlebih dahulu, kali ini Nana bisa meregenerasinya tanpa organ yang harus dipasangkan. Ya, ini semua berkat teori partikel. Tapi berhubung ini adalah makhluk hidup, dia jadinya sel namanya ya. Setelah sembuh, Kai langsung melaporkan keberhasilannya dalam percobaan sebelumnya. Dia berhasil membuat asam merkuri. Bahan yang kurang ternyata adalah alkohol.
Sebelumnya dia stuck, gak ada ide lagi. Lalu dia ke pasar untuk membeli anggur. Tiba-tiba dia ingat di kimia dasar bahwa alkohol adalah pelarut organik. Dia langsung menyaring alkohol dari anggur itu dan percobaannya yang stuck tadi berhasil. Singkat cerita, di tengah-tengah eksperimen, senyawa tadi tiba-tiba meledak. Ya, walaupun Kyle ini sangat berdedikasi, tapi ya harus lebih sayang nyawa lah. Untung ada Nana. Hasil dari eksperimen ini memberikan pandangan baru dalam produksi peluru. Singkat cerita, hari-hari berlanjut sibuk seperti biasanya. Pembangunanlah, koordinasi dengan Petrov di Longsong Stronghold, kemajuan produksi baja cair oleh Anna, kepulangan pasukan ekspedisi dari King City, dan sebagainya. Roland juga sudah memantapkan siapa saja penyihir yang akan dikirim dari Sleeping Island ke Border Town. Ada 5 orang. Dan juga selagi mereka di sini, mereka akan belajar pengetahuan seperti biasanya. Semoga nantinya kekuatan mereka akan berevolusi menjadi lebih mantap. Nightingale dari tadi belum istirahat, jagain Roland. Dia masih kepikiran tentang penyihir yang dibunuhnya di King City, Afra namanya. Sebelumnya Nightingale dia berpikir sama-sama penyihir mah sahabatan aja. Tapi pas si Afra ingin menebas Wendy, pikiran Nightingale langsung dendam. Pokoknya harus dibunuh nih. Nightingale bingung mana yang benar. Roland menenangkannya. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Nightingale adalah hal yang benar, yaitu menyelamatkan Wendy. Kalau untuk Afra ini, karena dia dari kecil udah diasuh sama gereja, pasti bakal setia sama gereja. Susah untuk mengubah jalannya ke yang benar. Dan cerita bersambung ke next episode. Ya udah guys, jadi gitu aja dulu pada episode kali ini. Makasih udah terus ngikutin. Suka, like, subscribe karepmu. Terima kasih dan sampai jumpa. Ciao.